Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak lanjut. Adapun mata kuliah ini materinya saya ambil dari freshman di tahun 1996 dan 2001 dan juga mungkin nanti ditambah beberapa materi yang saya ambil dari beberapa artikel ilmiah dan juga buku. Nah, tapi untuk sebagai bahan dasarnya atau fondasinya saya tetap ambil di bahannya bukunya software engineering yang dibikin sama si freshman. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja. Untuk pertama sekali di chapter 1 di dalam bukunya si freshman di software engineering itu terdapat pada chapter satunya itu diskusi tentang atau ngomong tentang products. Nah, seperti kita ketahui products ini adalah sebagai tangible dan intangible outcome yang dihasilkan dari software development proses. Ini juga termasuk dari bagaimana software tersebut mendelivery atau menyampaikan atau mengirimkan membuat suatu melalui software life cycle. Nah, di dalam suatu produk memiliki beberapa memiliki beberapa indikator kesuksesan, yaitu yang pertama kali adalah software application, yang kedua itu adalah documentation, yang ketiga adalah source code, yang keempat adalah software libraries atau API, yang selanjutnya adalah test case dan automation script, dan yang keenam development artifacts yang berisikan tentang suatu paket software yang sudah siap didistribusikan atau digunakan sebagai bentuk, mungkin kalau zaman dulu ada bentuknya Excel ataupun installer atau juga sebagai image dan lain-lain. Yang ketujuh adalah maintenance dan support tools, digunakan untuk sebagai sarana untuk memantau dan memonitoring mengupdate software yang sudah kita hasilkan tadi, yang sudah kita bangun tadi. Nah, yang sedelapan adalah configuration file. Configuration file ini adalah dukungan dari lingkungan ataupun behavior di dalam suatu produk teknologi informasi tadi, seperti production, development dan development environment. Nah, yang kesembilan itu adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kita bercerita di dalam produk itu wajib memiliki user interface tadi, yang berbicara tentang bagaimana interaksi mendesain. Kedua itu adalah kita bahas, mungkin kita menyamakan persepsi tentang apa itu software. Jadi memang ada banyak definisi Bapak Ibu sekalian yang mendefinisikan apa itu perangkat lunak. Jadi memang kalau di sini ada beberapa, yaitu software is a set of items or objects that forms a configuration that include program, document, data, and etc. Tetapi memang ada beberapa persepsi juga yang mengatakan bahwa software itu adalah suatu yang sekumpulan bahasa pemrograman yang bisa membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektif dalam operasional mereka tadi. Jadi memang banyak definisi yang wajib kita gunakan. Jadi memang tergantung perspektif ataupun sudut pandang yang akan kita gunakan untuk melihat apa itu yang namanya perangkat lunak atau software tadi. Nah,
lihat di sini juga apa itu software. Memang software itu adalah sesuatu yang teknik, ya. Software engineering adalah teknik. Software itu adalah sesuatu yang apa namanya itu ada pilot dan juga kompleksitinya. Yang ketiga adalah software itu adalah dispensator atau melakukan dispensasi dalam membuat suatu operasional secara efisien tadi. Dan software juga seperti engine factory. Jadi memang apa nama itu dalam suatu software perangkat lunak, engine factory itu refers to the apa namanya itu industrial facility atau juga fasilitas yang ada di organisasi yang digunakan untuk operasional dan juga apa namanya itu untuk meningkatkan efisiensi dan untuk mengurangi manajemen cost tadi, manajemen cost. Yang selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa grafik yang kita lihat tadi. Ada idealis yang kita bisa lihat di sini, ada rasa point. Nah, di sini ada pilo rates, ya Bapak Ibu sekalian. Pilo ini adalah tingkat kegagalan dalam mengembangkan suatu teknologi informasi. Itu dulu warna merah. Dan juga sini adalah waktu yang digunakan. Jadi memang pada saat kita mengembangkan suatu sistem informasi, kita pertama-tama itu mengalami tingkat kegagalan yang tinggi. Tapi setelah kita sudah lama, terus juga kita sudah selesai dan juga mendapatkan suatu ideal dari software tadi atau perangkat lunak tadi. Nah, selanjutnya kalau kita melakukan perubahan, artinya ada perubahan di dalam pengembangan sistem tadi, itu ada perubahan. Yang tadi memang di sini kalau pada saat kita pertama-tama mengembangkan suatu perangkat lunak, kita melihat kecenderungan kegagalan perangkat lunak pertama kali itu sangat besar di sini. Terus dan memang setelah berjalan sesuai dengan perencanaan dan desain, itu akan mendapatkan suatu perangkat lunak yang ideal. Nah, kalau kita lihat di kurva selanjutnya di sini tadi teman-teman sekalian, pada saat kita membangun suatu perangkat lunak berdasarkan desain dan kesepakatan ataupun hasil analisis yang telah kita sepakati di sini awal tadi, dan di tengah-tengah tadi mulai ada perubahan, ya kan? Nah, perubahan tadi mungkin ada penambahan produk, fitur dan lain-lain, otomatis dia akan mengalami kenaikan kegagalan. Jadi dia mengalami tingkat kegagalan, cenderung mengalami tingkat kegagalan dari pengembangan suatu teknologi informasi tadi. Nah, sebelum kita balik tadi teman-teman sekalian, ya kan, di dalam pengembangan tadi kita lihat memang dia berpatokan sama tingkat kegagalan dan waktu yang digunakan dalam pengembangan sistem, dalam pengembangan perangkat lunak tadi, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita di sini Bapak, ada cost of change. Ini juga ada grafik. Memang ini kalau tidak salah berdasarkan buku tahun 96 dan tahun 2001, ini memang sangat relevan, masih sangat relevan dengan keadaan saat ini, teman-teman. Nah, di beberapa pengalaman saya, beberapa
perusahaan ataupun beberapa organisasi yang mencoba mengembangkan suatu teknologi informasi itu cenderung menunggu di saat akhir. Uh, the latest technology will be used to improve efficiency and to reduce the operational cost. Itu kata si manager IT-nya tadi. Tapi memang kita itu sebaiknya itu kalau kita berdasarkan tabel grafik ini, ya kan, pada saat kita menjalankan sesuai dengan mengembangkan suatu software atau perangkat lunak itu sesuai dengan definisi, sesuai dengan desain yang akan kita gunakan pertama kali, itu biaya pengembangannya itu cuma satu kali Pak. Artinya cenderung sama dengan biaya prediksi yang kita rencanakan pada saat awal. Nah, ini ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan itu maksudnya gini. Pada saat di tengah jalan itu ada perubahan fitur, perubahan bentuk dan lain-lain. Mungkin juga penambahan data. Nah, pada saat proses pengembangan perangkat lunak tadi ada perubahan, ya kan, ada perubahan pengembangan pada saat perubahan tadi. Jadi ada ide masuk di tengah-tengah, ada juga misalnya penambahan fitur lagi baru masuk lagi. Nah, itu biaya itu membengkak Bapak Ibu sekalian, 1,5 sampai 6 kali lipat dalam pengembangan teknologi informasi tadi. Nah, kalau ada perubahan setelah launching tadi, after release, si organisasi misalnya sudah rilis aplikasi bagus, terus kita mencoba mengembangkan lagi aplikasi yang sudah kita bangun tadi. Nah, artinya itu sama seperti dengan kita membuat suatu perangkat lunak yang baru tadi. Artinya di sini Bapak Ibu, biaya yang akan kita gunakan yang terpakai itu 60 sampai 100 kali lipat. Itu yang artinya pada saat kita sudah mengembangkan suatu teknologi, sudah mengembangkan suatu perangkat lunak, nah sudah selesai, sudah launching, terus ada perubahan, ada pengembangan, penambahan segala macam tadi. Nah, itu menurut buku Software Engineering dan Placement ini, itu biayanya membengkak 60 sampai 100 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Jadi memang perlu jadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Kita wajib sesuai dengan biaya perencanaan di tahap awal tadi. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan suatu produk teknologi hardware. Software ini sangat beda Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya lihat kadang-kadang orang tuh menyamakan perangkat lunak itu sama dengan perangkat keras. Perangkat keras itu ya kalau kita lihat, kalau ada kesalahan ataupun kesalahan atau kelemahan ataupun kerusakan, kita cuma bisa ganti kesalahan tadi. Nah, ini perangkat lunak mencoba menyamakan persepsi tadi sama seperti yang di perangkat keras tadi, mencoba memperbaiki. Tapi memang tadi kalau kita mau memperbaiki perangkat lunak, otomatis banyak yang dikorbankan, banyak yang diperlukan, termasuk programmer, analisis lagi. Bukan cuma menggantikan perangkat yang rusak terus kita tambah fitur yang baru lagi, bukan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dalam software application sistem, ada sistem software, real-time software, business software, engineering, embedded software, PC software, AI software, dan web application. Nah, mungkin sudah pernah kita lihat dan kita pernah miliki, yang pernah kita coba masing-masing. Tidak butuh saya jelaskan satu-satu. Nah, di dalam tahap selanjutnya, yaitu post challenges, itu adalah bagaimana
kita memastikan kualitas dan software dalam apa yang kita produksi, teman-teman sekalian. Dan juga misalnya how do we meet growing demand and still maintain budget control. Jadi bagaimana maintenance biaya maintenance dalam pengembangan perangkat lunak tadi. Jadi memang di dalam software maintenance dan technical depth, maintenance software kadang-kadang memang melebihi batas waktu dan juga biaya pemeliharaan. Dan kadang-kadang memang sistem yang lama di dalam industri like the banking dan juga bidang kesehatan sering memerlukan biaya maintenance dan update karena memang kelihatan dari bahasa pemrograman yang mereka gunakan dan juga arsitektur yang mereka gunakan tadi. Dan juga kadang-kadang juga misalnya dari how do we upgrade and aging software plans. Nah, kadang-kadang mereka juga bekerja dengan integration challenge sama juga rapid technology change. Jadi memang ini yang jadi isu dalam pengembangan suatu teknologi, termasuk yang saya sebutkan tadi, rapid technology change. Sebagai contoh, transisi dari penggunaan teknologi, misalnya mengadopsi cloud arsitektur yang memerlukan ekstensi dan memadukan dari sistem yang lama. Dan kita juga bisa berkaitan sama challengingnya itu bisa berkaitan sama user experience dan usability issue. Jadi memang ada beberapa banyak yang kita bisa yang bisa kita jadikan patokan, ya. Termasuklah pengembangan update tadi, pengembangan perangkat lunak termasuk dengan legal dan juga peraturan undang-undang yang berlaku saat ini. Jadi kalau kita di dunia pendidikan seperti kita tahu, kita memiliki PDDikti, ada sister segala macam, otomatis kita wajib memenuhi atau mengembangkan software menggunakan tergantung data-data yang diperlukan dari pihak regulator tadi. Selanjutnya mungkin itu saja dahulu Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.